Baiklah, kita lihat lagi strategi yang berikutnya, yaitu membangun komitmen. Strategi terakhir untuk membangun perawatan pelanggan adalah menciptakan komitmen dengan pelanggan. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan ini tidak cukup untuk menjamin kelanggengan pelanggan itu sendiri, ya. Jadi sudah banyak sekali penelitian untuk mereka mengukur tentang strategi ini, kita membangun komitmen pelanggan itu seperti apa. Nah, beberapa pihak yang berwenang telah mendorong perusahaan untuk bekerja sama dalam mengembangkan komitmen dari para pelanggannya. Nah, pelanggan-pelanggan ini sudah merasa lebih dari sekedar puas, dan mereka memiliki atau mempunyai ikatan emosional kepada proposisi atau perusahaan-perusahaan yang telah menjalin hubungan tadi. Pelanggan yang berkomitmen itu memiliki karakteristiknya seperti ini. Satu, mereka adalah pelanggan yang sangat puas, ya. Kemudian yang kedua, mereka percaya bahwa merek, tawaran, dan perusahaan yang mereka langganan ini lebih unggul daripada perusahaan-perusahaan pesaing lainnya. Kemudian mereka juga terlibat di dalam merek, tawaran, dan perusahaan yang menawarkan itu, ya. Nah, mereka juga memiliki atau mempunyai niat membeli yang sangat kuat dan mengalahkan tawaran atau promosi dari perusahaan-perusahaan pesaing. Nah, ada tiga bentuk komitmen, ya. Ada tiga bentuk komitmen, yaitu satu, komitmen instrumental, dua, komitmen rasional, dan yang ketiga adalah komitmen berbasis nilai. Oke, kita lihat satu-satu, ya. Komitmen instrumental, ya. Komitmen seperti ini terjadi karena pelanggan ini merasa yakin bahwa tidak ada tawaran atau perusahaan lain yang dapat tampil lebih baik dalam memenuhi kebutuhan mereka, ya. Mereka bukan saja puas, tetapi sangat puas. Semua kebutuhan nyata dan tersembunyi telah dipenuhi, ya. Nah, ini sama contohnya seperti bank biasa melakukan atau membangun komitmen dengan perusahaan. Misalnya Bank NTT membangun komitmen dengan Universitas Flores, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita lihat komitmen rasional, ya. Pelanggan dapat menjadi sangat terikat dengan orang-orang perusahaan. Nah, ikatan emosional ini bisa saja terjalin dengan individu-individu tertentu atau dengan kelompok-kelompok kerja, gitu, ya. Jadi man to man, ya, orang dengan orang, atau perusahaan secara keseluruhan. Ya, kalau saya dengan bank itu mungkin orang dengan orang. Saya memilih Bank BRI mungkin karena saya punya hubungan, ya, ada komitmen tersendiri dengan pegawai-pegawai yang ada di Bank BRI. Begitu juga dengan Bank NTT, ya. Saya punya komitmen, mereka juga memiliki komitmen. Jadi seperti kalau saya masukkan proposal ke Bank NTT, pasti saya dibantu karena memang kita sudah membangun komitmen tadi, ya. Nah, pelanggan yang berbicara tentang bankir saya, ya, atau mekanik saya, atau tukang bangunan saya, itu dia sedang mengungkapkan keterikatan ini. Jadi bisa juga misalnya kesulitan dalam menangani keuangan, atau kesulitan saya bermasalah dengan kartu kredit saya, atau teman saya bermasalah.
saya akan menyampaikan seperti tadi bahwa oh, orang bank saya atau teman saya yang ada di bank. Jadi ini sebenarnya secara tidak langsung ya komitmen itu akan berjalan di sana ya. Atau AC saya di rumah rusak. AC di rumah teman rusak. Saya bisa katakan gini, kalau begitu panggil teknisi saya, padahal bukan saya yang menggaji ya, tapi karena hubungan emosional tadi dan sudah ada komitmen yang baik sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan ini sebenarnya menguntungkan kalau pelanggan sampai berkata demikian. Kemudian yang ketiga adalah komitmen berbasis nilai. Pelanggan akan berkomitmen ketika nilai mereka sejajar dengan nilai perusahaan. Nah, nilai sendiri didefinisikan adalah keyakinan yang melebihi konteks dan berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan sikap dan perilaku. Pelanggan ini mempunyai banyak keyakinan yang beragam, seperti kesadaran lingkungan, kejujuran, perlindungan anak, kemandirian, berorientasi keluarga, dan lain sebagainya. Banyak sekali dari keyakinan ini yang mencerminkan norma budaya. Nah, ketika nilai-nilai ini sejalan dengan nilai-nilai organisasi, maka pelanggan akan lebih berkomitmen dan terikat kuat. Jadi demikian. Baiklah, kita sudah melewati perawatan pelanggan tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke strategi, bagaimana strategi pengembangan dari pelanggan. Perkembangan pelanggan itu adalah proses penumbuhan nilai dari pelanggan yang dapat dipertahankan. Nah, perusahaan-perusahaan biasanya berupaya untuk menjual suatu produk secara silang dan lintas jenjang ke basis pelanggan ketika dianggap masih berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Penjualan silang berarti penjualan produk dan jasa tambahan, gitu ya. Nah, kegiatan pengembangan pelanggan berbasis customer relationship management ini yang dianggap sukses itu memiliki sejumlah karakteristik. Satu, data mining ya. Data mining. Nah, tawaran didasarkan pada data mining yang cerdas. Nah, hasil pencarian data akan memberitahu tentang apa yang telah dibeli oleh pelanggan. Nah, data mining sendiri juga bisa memberitahu Anda tentang probabilitas pembelian produk lain oleh pelanggan. Nah, berdasarkan catatan historis atau profil demografis atau psikografis tadi. Jadi itu. Yang kedua, customisasi. Custom ada S-nya ya. Tawaran dikustomisasi pada segmen atau pada tingkat pelanggan khusus ya, yang juga dipersonalisasi merupakan komunikasi dengan pelanggan dan saluran komunikasi. Nah, contohnya email atau panggilan telepon. Kemudian yang ketiga ya, integrasi saluran. Kegiatan pengembangan pelanggan diintegrasikan lewat berbagai saluran. Nah, kegiatan ini juga dianggap sebagai praktik yang buruk karena mereka menggunakan saluran yang berbeda untuk memberikan tawaran yang berbeda kepada pelanggan. Dalam dunia retail sendiri, kegiatan seperti ini berarti bahwa saluran-saluran seperti toko, web, dan saluran langsung ke pelanggan bertindak dalam suatu cara yang terintegrasi dan berpusat pada pelanggan. Tuh. Kemudian yang keempat adalah komunikasi pelanggan yang terintegrasi ya. Nah, pesan-pesan yang disampaikan kepada pelanggan ini bersifat sama di semua saluran.
Kemudian yang kelima, manajemen promosi. Nah, software manajemen promosi digunakan untuk mengembangkan promosi, pengembangan pelanggan, dan melacak keefektifannya, khususnya dalam hal penjualan dan margin incremental, ya. Baiklah, kita lihat lagi yang berikut tentang strategi pembuangan pelanggan, ya. Nah, sama seperti halnya jika pegawai kita bisa berhentikan, maka ada kemungkinan juga untuk kita dapat membuang pelanggan. Sudah jadi pelanggan dibuang. Nah, mengapa ini? Ya, calon-calon pelanggan yang akan diberhentikan termasuk pelanggan yang tidak akan pernah menguntungkan kita dan yang tidak memiliki tujuan atau strategi yang bermanfaat. Nah, lebih khususnya lagi, pelanggan-pelanggan seperti itu termasuk penipu pembayar yang selalu terlambat, seringkali mengeluh, pelanggan yang tidak tentu, berubah-berubah dan tidak konsekuen dengan apa perkataannya dia. Hutang terlalu banyak, kredit bayar tidak selesai, selalu terlambat, selalu lupa, macam-macam. Nah, pelanggan-pelanggan tipe pelanggan seperti ini yang perlu kita buang, tidak perlu untuk dipiara. Nah, membuang pelanggan juga perlu dijalankan dengan penuh kepekaan, ya. Pelanggan mungkin telah menjalin hubungan yang baik dan kemudian menyebarkan berita buruk lewat komunikasi dari mulut ke mulut tentang perlakuan yang diberikan kepada mereka. Ini juga sama, ya. Ada sejumlah strategi untuk membuang pelanggan. Yang pertama, ya, kita lihat menaikkan harga. Pelanggan bisa memilih membayar dengan harga yang tinggi. Jika tidak secara efektif, mereka akan mengeluarkan diri sendiri dari basis pelanggannya. Nah, jika harga bisa dikustomisasi, maka strategi ini adalah pilihan yang bisa dilakukan. Nah, bank-bank itu mengenakan biaya transaksi bagi pelanggan yang tidak menguntungkan, ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, melepas tawaran dari paket. Nah, Anda juga dapat memanfaatkan proposisi nilai dari paketan yang dijual. Nah, kemudian melepas paketan tersebut, menghargai ulang penyusunan paket tersebut dan menawarkannya kembali kepada pelanggan. Hal ini akan memperjelas nilai dari suatu penawaran dan memungkinkan pelanggan untuk membuat pilihan yang jelas tentang apakah mereka akan membayar harga yang tadi ditawarkan. Kemudian yang ketiga, menentukan ulang suatu produk. Ya, strategi ini, ya, melibatkan pendesainan ulang suatu produk, ya, sehingga tidak lagi menarik perhatian pelanggan yang ingin dihentikan. Sebagai contoh, ya, kita membuat keputusan strategi untuk menargetkan para pelancong bisnis yang sering naik pesawat yang dianggap bernilai tinggi. Nah, mereka mendesain ulang kabin pesawat dan mengurangi jumlah kursi yang dialokasikan untuk pelancong kelas ekonomi. Jadi kursi-kursi kelas ekonomi itu dikurangi supaya pelanggan-pelanggan yang memberi keuntungan yang kecil ini tidak akan naik, karena kita akan melipat gandakan yang kursi-kursi bisnis yang lebih menguntungkan. Kemudian yang berikutnya, mengatur ulang penjualan, marketing, dan departemen pelayanan. Dengan demikian mereka tidak lagi berfokus pada segmen pelanggan yang bisa dihentikan. Nah, perusahaan akan berhenti melakukan kampanye marketing yang ditargetkan pada pelanggan ini, menghentikan pramuniaga yang menelpon mereka, dan menghentikan melayani pencarian informasi dari pelanggan-pelanggan ini. Kemudian yang berikutnya, ya, kurang satu ini, memperkenalkan layanan kelas, ya. Ini juga sama, menurunkan layanan pelanggan dari layanan
tetap ya, tatap muka berkualitas tinggi dari account team menjadi perwakilan penjualan atau bahkan jauh lagi kepada pusat hubungan atau layanan yang berbasis web. Jadi sebelumnya dengan tatap muka dipindahkan ke web, jelas bahwa pelanggan-pelanggan yang tidak mampu itu akan dengan sendirinya tutup buku, selesai sudah dia ya. Oke.